Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda dari Departemen Matematika dengan NRP 50022231015. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari seleksi ASDOS berupa video, mengerjakan dua soal kalkulus satu gitu ya. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, di sini di soal pertama kita diberikan salah satu problem tentang bilangan kompleks, di mana kita mencari semua bilangan kompleks Z sehingga Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0 begitu. Nah, kita langsung ke pembahasan kali ya. Oke, pertama kita pindah ruas 4 min 4i di sini ke ruas kanan sehingga kita dapatkan 5 Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i. Selanjutnya kita ubah min 4 plus 4 ini itu ke bentuk kutub. Eh, Bentuk kutub ya berupa R cis theta atau R cos plus I sin theta begitu ya. Dengan rumus R-nya itu adalah akar A kuadrat plus B kuadrat dan tetanya dia itu arcus tangan dari B per A gitu. Sehingga kita dapatkan R-nya itu sama dengan 4 akar 2 dan tetanya itu 3 pi per 4. Nah, sebenarnya teta yang menyebabkan tannya itu min 1 sebenarnya itu ada dua nilai. Cuma karena bentuk ini ada apa mengindikasikan bahwa dia itu ada di kuadran 2. Berarti yang kita ambil yang tetanya dia itu ada di kuadran 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita dapat berarti Z-nya sama Z pangkat 5 sama dengan 4 akar 2 cis 3 pi per 4 begitu. Selanjutnya kita pangkatkan kedua ruas dengan 1/5 sehingga kita dapatkan Z-nya itu 4 akar 2 pangkat 1/5 cis 3 pi per 4 plus 2 pi k per 5. Ini ada rumusnya di buku kalkulus 1 di diktat. Nah, selanjutnya kita tahu 4 akar 2 itu kan akar 32. Tahu dengan kata lain akar 2 pangkat 5. Sehingga kita dapat bahwa 4 akar 2 pangkat 1/5 ya, dia itu akar 2 gitu ya. Sehingga kita dapat Z-nya sama dengan akar 2 cis 3 pi per 4 plus 2 pi k per 5. Nah, K-nya itu apa? K-nya itu adalah suatu bilangan bulat. Yaitu mengindikasikan bahwa cis itu ini kan cos plus i sin theta, cos dan sin itu kan sama-sama berupa fungsi periodik yang dia itu akan bernilai berulang sepanjang 2pi gitu. Atau dengan kata lain cos theta sama dengan cos theta plus 2pi. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal substitusi beberapa nilai K. Di sini dalam hal ini kita substitusi 5 nilai K. Kenapa? Karena 5 nilai tersebut sudah mewakili nilai K yang lain. Di sini kita lihat dulu. Pertama untuk K sama dengan 0, kita dapat Z-nya itu akar 2 cis 3 pi per 20. Kita substitusi ya. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1, kita dapat Z-nya itu akar 2 cis 11 pi per 20. Untuk K sama dengan 2, Z-nya akar 2 cis 19 pi per 20. Untuk K sama dengan 3, akar 2 cis 27 pi per 20. Dan untuk K sama dengan 4, dia itu Z-nya akar 2 cis 35 pi per 20. Nah, untuk K sama dengan 5, nantinya kita dapat Z-nya itu akar 2 cis 43 pi per 20. Dimana kita tahu 43 pi per 20 itu adalah 2 pi plus 3 pi per 20. Sehingga kita tahu bahwa dia nilainya sama saja dengan kasus di mana K-nya sama dengan 0. Begitu. Ya, berarti kita dapat bahwa total ada 5 solusi bilang kompleks yang memenuhi persamaan tadi. Gitu ya. Di sini ada 5 yaitu kelima yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi untuk soal nomor 1 seperti itu. Untuk soal nomor 2, kita diberikan dua buah fungsi, fx sama dengan akar 7 plus x kuadrat dan gx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Nah, yang pertama-tama kita akan cari domain dari kedua fungsi tersebut. Oke, pertama untuk yang fungsi f, kita tahu bahwa dia itu sebenarnya dua fungsi ini mirip karena dia itu berupa fungsi akar yang di dalamnya ada polinomial begitu ya. Sehingga domainnya ya kita tinggal karena domain polinomial adalah bilangan real, sehingga kita cuma perlu meninjau domain dari fungsi akarnya. Kita tahu bahwa domain dari fungsi akar itu adalah semua nilai x, sehingga fungsi yang ada di dalam bilangan akar itu tidak boleh negatif. Gitu. Sehingga untuk keduanya ya untuk yang A misalnya domain f-nya adalah semua nilai x sehingga x kuadrat plus 7 lebih dari atau sama dengan 0. Nah,
kita tahu kan untuk semua X bilangan real, X kuadrat itu pasti tak negatif atau lebih dari atau sama dengan nol. Sehingga kalau ditambah 7 apalagi ya pasti tak negatif juga. Sehingga domainnya pasti bilangan G. Nah, untuk yang fungsi G, dia itu semua nilai X sehingga 9 min X kuadrat lebih dari atau sama dengan nol. Sehingga ya kita tahu kan kita tinggal melakukan pemfaktoran begitu ya. Kita cari semua nilai X sehingga 9 min X kuadratnya itu tak negatif. Lakukan pemfaktoran, kita dapat 3 min X kali 3 plus X lebih dari atau sama dengan nol. Ya, kita dapatkan bahwa domainnya dia itu semua nilai X sehingga dia itu ada di interval tertutup min 3 sampai 3. Oke, selanjutnya kita mencari dari fungsi fungsi komposisi dari F bundaran G. Nah, kita tinggal mencari seperti ini ya. Pertama, eh, kita tahu kan fungsi f x tadi kan akar 7 plus x kuadrat. Sehingga ketika kita mencari f bundaran G ya, kita tinggal substitusi gx ke dalam x yang tadi. Sehingga kita dapat f bundaran G-nya adalah akar 7 plus gx kuadrat. Kita tinggal substitusi gx-nya, kita dapat bahwa dia itu sama dengan akar 16 min x kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari domain dari fungsi f bundaran G yang tadi. Kita tahu bahwa bukan sifat ya, ibaratnya domain dari fungsi komposisi f bundaran G, yaitu adalah semua nilai x yang berada dalam domain G sehingga gx-nya berada dalam domain F gitu ya. Nah, sehingga kita kita tahu domain G tadi adalah semua bilangan x di antara min 3 sampai 3 interval tertutup, dan gx-nya dia itu juga berada dalam domain F. Kita tahu kan domain F-nya tadi adalah bilangan real gitu ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa untuk semua domain G, dia kan pasti akar 9 min X kuadratnya pasti bilangan real, karena dia domainnya, begitu ya. Sehingga otomatis, mau nggak mau, ya yang di sini itu yang nggak guna, karena dia itu udah terwakili oleh yang di sini. Atau dengan kata lain, domain dari F benaran G, dia itu sama saja dengan domain dari fungsi G. Seperti itu. Sehingga kita punya domain dari F benaran G-nya sama dengan semua nilai X, sehingga min 3 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. Ya, saya rasa sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.